balik lagi. Nah, kali ini kita akan masuk sebab yang terakhir, yaitu ngomongin tentang gimana sih caranya menghitung sebuah produk atau selling price sebuah produk. Harga jualnya berapa sih? Nah, kita akan fokusnya adalah ke cost based pricing. Karena apa? Itu yang paling mudah dan itu fokus ke kita dulu deh, gitu deh. Simpelnya gitu. Yang pertama, kita tentukan bisnismu ini kamu jual produk atau jual service, karena itu dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang produk as manufacturing atau kita yang membuat sebuah produk, entah itu makanan entah apa, konsep dasarnya adalah dari cost price itu terkait dari raw material ditambah dengan direct labor atau biaya tenaga kerja sama manufacturing overhead. Manufacturing overhead itu apa? Manufacturing overhead itu dari semua total biaya tidak langsung. Misalnya yang tidak langsung kayak apa ya? Biaya administrasi, biaya terkait sama biaya apa ya? Pokoknya tidak tampak lah, misalnya alat tulis apapun itu yang mungkin kayak sebenarnya butuh ya. Nah, habis itu dibagi dengan total unit produce. Jadi simpelnya untuk mengetahui dasarnya ini dulu, kalian harus tahu raw material atau bahan baku kalian berapa, direct labor atau biaya tenaga kerja kalian sama manufacturing overhead. Cuman konsepnya kalau kalian masih startup, habis itu masih baru banget, terus bisnis kalian, saya belum ada gaji kok Bu, karena saya konsepnya sama teman-teman saya mau bikin bisnis, kita kerjakan dulu deh. Ya udah, berarti direct labornya dihilangkan. Intinya ketika ngomongin cost price ini tergantung dari teman-teman gimana kalian mau menerapkannya seperti apa. Tapi pada dasarnya biaya produksi kalian yang keluar apa aja, pasti yang ada bahan baku dan biaya lainnya. Nah, setelah kalian tahu nih berapa biaya dasarnya, tambahkan yang namanya profit. Dari segi keuangan ada yang namanya seperti rule of thumb, yang artinya kita bisa menambahkan berapa persentase untuk terkait dengan profit yang kita inginkan. Biasanya nih dari segi keuangan, rule of thumb itu ada macam-macam. Yang saya ambil di sini adalah 35-40%. Jadi misalnya harga produksimu tadi, biaya produksimu adalah 10.000, saya menggunakan 40%, maka saya berasumsi bahwa harga jualnya adalah 14.000. Tapi apakah itu tinggi atau enggak? Itu belakangan kita lihat. Cuman rule of thumb biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan rule of thumb itu dari kisaran 15-20% gitu. Jadi sebenarnya rule of thumb ini balik lagi ke kalian, mau berapa persen yang kalian tentukan. Nah, berbeda halnya kalau kalian ngomongin terkait dengan service. Service itu bisa dikatakan kan nggak bisa apa ya, dari raw materialnya apa, nggak segala macam, susah sekali. Akan tetapi yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah hitung dulu costmu berapa. Karena walaupun kalian service pasti ada biaya yang keluar. Entah itu untuk biaya transportasi, biaya makan, atau administrasi segala macam. Mungkin kalian dari biaya listrik, utilitas segala macam, itu hitung dulu semua biayanya. Habis itu yang kedua, lihat pasar yang kamu tuju tuh siapa. Karena gini, kamu menyediakan servis, kamu pasarmu menengah ke atas, harga lebih tinggi rada gak masalah. Tapi kalau menengah ke bawah, kamu kasih harga tinggi, gak akan ada yang mau. Apalagi itu servis, barangnya tidak ada, lebih kepada jasanya yang diberikan. Nah yang ketiga, tahu nih konsumen kalian siapa, orang yang mau kalian tuju tuh siapa, orang tua kah, terus anak-anak kah, siapa kah, itu harus paham dulu konsepnya, siapa konsumennya. Yang keempat, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan servis tersebut berapa lama. Kayak tadi nih, kalian mau bikin IO, habis itu kalau di Solo 5 juta, di Jakarta berarti lebih lama. Waktu yang dibutuhkan berapa lama. Yang kelima, come up with fair profit margin, atau kalian bisa menaruhkan kira-kira profit marginnya berapa. Karena kalau kita ngomongin service itu persentase keuntungannya tuh sangat tinggi. Jadi kadang kan mungkin kalian ngerasa kayak saya cuman untuk jasa konsultasi saja harganya bisa sampai 300 ribu, terus sampai 1 juta. Cuman untuk konsultasi yang istilahnya cuman ngomong aja. Ada loh yang kayak gitu. Makanya konsultan itu biayanya sangat mahal, karena kita ngomongin terkait dengan service jasa yang digunakan. Nah yang terakhir,
tentukan kamu mau ngomongin per jam atau per project, itu beda lagi. Per jam berarti ada rate-nya per jam berapa nih, itu yang biasanya dilakukan oleh seorang konsultan, setiap jamnya ada berapa rate-nya. Atau mungkin kalau per project kayak IO itu biasanya adalah per project. Jadi tentukan fokusmu adalah per jam atau per project gitu. Cuman harus diingat lagi ketika kita ngomongin terkait dengan pricing ada beberapa ini jadi bisa dikatakan cost base yang tadi itu dasar dulu, kita tambahin dikit yang terkait dengan competition based pricing. Yang pertama, harga jual dari kompetitormu berapa, dilihat dulu deh berapa. Yang kedua, kamu jual barangnya itu premium atau value product. Kalau misalnya premium, mahal-mahal sekalian. Produknya kualitasnya mau jual roti, menteganya Wisman, terus coklatnya kita pakai yang benar-benar terpilih segala macam. Oke, kita jual premium, harganya juga premium. Atau jual value product, beda lagi nih. Karena antara premium product sama value product harganya berbeda. Value lebih kepada nilainya, yang penting aku kenyang makan roti, simpelnya gitu. Nah, yang ketiga, kamu harus tahu juga, kalian juga harus tahu marketing itu strateginya gimana sih supaya dengan harga segini mendekati konsumen, supaya gimana sih caranya gitu. Nah, jangan lupa juga terkait sama biaya-biaya ini variable cost. Nah, terkait dengan variable cost, kalian harus tahu variable cost per produk berapa. Jadi misalnya untuk membuat sebuah roti tadi yang harga total costnya adalah 10.000, variable costnya berapa? Di total dulu nih, kira-kira berapa nih? Karena apa? Kalau misalnya salah sedikit aja di variable cost, maka harganya akan jauh berbeda loh. Jadi hati-hati terkait dengan variable cost. Dan jangan lupa tambahkan dengan fixed cost. Ini yang sering lupa. Kalian hanya fokus kepada variabel lalu mengabaikan fixed cost. Gimana caranya? Sebenarnya ngomongin tentang berapa persentase dari fixed cost itu susah sekali. Karena fixed cost itu kan hitungannya kalian produksi atau enggak, ya biayanya tetap segitu dalam 1 bulan. Nah, makanya simpelnya adalah misalnya nih, kalian biasanya produksi 1 bulan adalah 100, terus fixed cost kalian adalah 1 juta. Simpelnya untuk ngomongin fixed cost tinggal 1 juta dibagi 100. Itu paling simpel. Tapi kalau ngomongin lebih dalam lagi tidak semudah itu gitu. Cuma nanti kita akan diskusi lagi terkait dengan bagaimana untuk menentukan pricing berdasarkan mempertimbangkan variable cost, fixed cost, habis itu ngomongin tentang kompetitor seperti apa, apakah kamu overprice atau underprice. Oke, sampai di sini dulu untuk bab kali ini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung. Kalau misalnya masih bingung jangan ragu untuk bertanya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.